Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teknik Do tipe kelincahan di kelas, gerakan 3000 petir. Lelang terus berjalan perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Setelah pecahan peta misterius itu, ada beberapa hal baik yang mendorong atmosfer seluruh tempat. Secara kebetulan, semangat daya saing yang tinggi yang dibawa oleh Thrillined Green Spirit Pill, Xiaoyan ada di antara para pemimpin item yang dilelang. Sebagai pil roh hijau, tingkat tertinggi, jarang ada orang yang telah melihat pil roh hijau 3 lapisan, yang sebenarnya bahkan di wilayah sudut hitam ini. Bagaimanapun, persyaratan di mana seseorang membutuhkan 3 jenis api yang berbeda untuk memurnikannya benar-benar terlalu sulit untuk dipenuhi. Dengan demikian, saat pil roh hijau 3 baris terungkap, banyak perwakilan faksi atas menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Orang yang akhirnya mendapatkan pil jiwa hijau 3 lapis bukanlah pemimpin sekte junior yang kaya dan kuat dari sekte darah, tetapi seseorang dari Rumah Ular Langit. Elder King itu langsung mengeluarkan harga setinggi langit 1.500.000 dan hampir menyebabkan seluruh tempat bersiul atas resolusi wanita ini. Di bawah harga setinggi langit ini yang muncul di awal, pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, hanya bisa melebarkan mulutnya sambil mengenakan wajah hijau dengan modis. Namun, dia tertahan oleh sikap penatua King yang mengesankan dan hanya bisa menyerah bersaing untuk itu dengan keengganan yang besar. Xiaoyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Elder King yang tersenyum duduk sekali lagi. Dia bergumam di dalam hatinya, wanita yang menakutkan. Dia tidak selalu menawar, tetapi ketika dia melakukannya, dia pergi untuk membunuh dan tidak mengizinkan siapapun untuk bangkit kembali. Dia seperti ular mandala pasir dari padang pasir yang menakutkan orang lain. Gelombang tinggi yang disebabkan oleh pil roh hijau 3 lapisan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama setelah ini, Xiaoyan, yang semula menyusut kembali ke kursinya untuk bersantai, karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tiba-tiba tertarik oleh bahan obat yang telah dibawa keluar di piring perak kecil oleh juru lelang di platform kristal. Bahan obat ini benar-benar merah menyala, seperti dimandikan dengan darah segar. Seluruh tubuhnya seukuran telapak tangan. Sekilas, itu tampak seperti Ganoderma. Ketika ramuan obat ini muncul, aroma samar dan menyegarkan mulai menyebar, menenangkan roh orang-orang di dekat platform kristal. Ini adalah Flammecor Ganoderma. Ceka-ceka, sobat kecil, kamu benar-benar beruntung bahkan melihat bahan langka seperti itu. Kami memang benar datang ke pameran lelang ini. Suara kaget Yao Lao membawa kejutan karena terdengar di dalam hati Xiaoyan ketika lingzi merah darah baru saja muncul. Flammecor Ganoderma. Xiaoyan tersentak saat mendengar ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera melonjak ke wajahnya. Apakah ini salah satu dari 4 item penting yang diperlukan untuk memperbaiki tumpahan roh tanah yang telah disebutkan guru? The Flammecor Ganoderma. Ya, Flammecor Ganoderma hanya ada di dasar gunung berapi, menyerap energi gunung berapi dan juga api di inti bawah tanah untuk tumbuh. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengambilnya. Selain itu, beberapa Do Huangs yang kuat atau bahkan Do Zong tidak akan berani sembarangan menyerang ke tempat seperti gunung berapi. Yao Lao tersenyum saat menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit dan dengan cepat bergumam, aku tidak bisa membiarkan benda ini pergi. Saya ingin melihat apakah orang itu akan datang dan menginjakkan kakinya lagi. Pada saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Yao Lao, juru lelang di platform kristal juga memberikan penjelasan rinci tentang asal-usul dan penggunaan Flammecor Ganoderma. Di bawah penjelasannya, reaksi dari tempat pelelangan tidak buruk. Tampaknya banyak orang yang tertarik dengan
Flammecor Ganoderma, ini. Menurut perkiraan kami, harga dasar Flammecor Ganoderma ini adalah 700.000. Semuanya, silahkan mulai. Juru lelang berambut putih tersenyum dan memandangi tempat pelelangan setelah melaporkan harga ini. Setelah harga tinggi ini terungkap, sebagian besar orang di tempat pelelangan yang awalnya memiliki minat segera menjadi kecewa. Bukan karena mereka tidak dapat membayar 700.000, tetapi dengan begitu banyak persaingan, itu adalah masalah umum untuk harga benda sialan ini menjadi 2 kali lipat. Uang mereka tidak bisa dianggap melimpah. Dalam persaingan semacam ini, mereka secara alami perlu bertindak sesuai kemampuan mereka. 720.000. Tentu saja, selain beberapa orang yang ingin mundur dari kompetisi, masih cukup banyak orang yang memiliki niat untuk memperjuangkannya. 740.000. Xiao Yan duduk diam di kursinya dan mendengar harga yang naik dengan cepat. Dia tidak ingin berpartisipasi dan bersaing untuk itu. Seiring berjalannya waktu, beberapa kelompok yang bersaing untuk itu juga mulai berkurang secara bertahap karena harga yang tinggi. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 orang yang bersaing satu sama lain. Saat ini, harga telah dinaikkan menjadi 1.070.000 atau lebih. 1.200.000. Sama seperti tempat pelelangan mengalami kebuntuan atas harga, suara malas akhirnya terdengar. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti suara itu dan bergerak. Mereka akhirnya berhenti di orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Lonjakan harga yang tiba-tiba juga menyebabkan orang-orang di depan menoleh karena terkejut. Ketika Fan Ling melihat bahwa orang yang meneriakkan harga itu sebenarnya adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya, alisnya sekali lagi tanpa sadar menyatu. Harga 1.200.000 menekan 2 pesaing terakhir dalam satu pukulan. Xiao Yan mengabaikan tatapan yang dia rasakan memelototinya dari sekeliling. Dia memiringkan kepalanya. Tatapan di bawah jubah hitam tertuju ke wajah Fan Ling. Ada sedikit provokasi yang terkandung di dalamnya. Tampaknya telah merasakan emosi yang terkandung dalam tatapan Xiao Yan, Fan Ling itu mencibir sekali. Meskipun Flammecor Ganoderma sangat berharga, itu tidak berguna sedikit pun baginya. Selain itu, dia telah mengalami kerugian kecil sebelumnya, menghabiskan 200.000 untuk membeli benda rusak yang tidak diketahui dan misterius. Wajar jika dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati kali ini. Fan Ling mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum dia dengan malas berbalik menghadap panggung dan tidak terlibat dalam keterikatan yang tidak ada gunanya. Xiao Yan menampar bibirnya di bawah jubah hitam. Dia mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya ke platform kristal dan berkata, "Bisakah kamu menurunkan palu itu?" Mendengar pengingat Xiao Yan, juru lelang buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia bertanya 3 kali sebelum palu lelang di tangannya hancur lebur. Hati Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia perlahan duduk kembali saat melihat palu jatuh. Setelah Flammecor Ganoderma muncul, tempat pelelangan tampaknya secara bertahap mendekati akhirnya. Ini karena harta karun yang benar-benar bisa disebut benda unik mulai muncul satu demi satu selama waktu yang tersisa. Berbagai jenis metode Qi, teknik Dou, dan bahkan formula obat yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona saat melihatnya. Teriakan heboh harga di tempat lelang terus berlanjut tanpa henti. Pada salah satu contoh, 2 faksi di barisan belakang berjuang untuk satu set metode Qi kelas 10 dan teknik Dou sampai wajah mereka memerah. Pada akhirnya, salah satu dari mereka justru mencabut pisaunya dan langsung menyerang. Saat pria itu hendak menyerang, bagaimanapun, angin kencang tiba-tiba muncul di udara di dalam tempat pelelangan. Sebuah panah panjang, gelap, berwarna hitam secara mengejutkan turun dari langit sebelum akhirnya dengan ganas memasukkan dirinya ke depan pria itu. Karena kekuatannya yang besar,
Lebih dari setengah tubuh panah itu dimasukkan ke dalam tanah yang keras. Ekor panah yang berayun mengeluarkan suara yang menusuk telinga karena kecepatan ekstrim yang membuatnya gemetar. Panah panjang yang turun dari langit mengingatkan kedua faksi yang telah kehilangan akal sehat mereka. Tatapan mereka menyapu ketakutan di sekitar tempat pelelangan sebelum akhirnya mundur kembali ke tempat duduk mereka dengan enggan. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari tempat keributan itu terjadi. Pandangannya bergerak sepanjang topinya dan mengamati bayangan tertentu di lantai 2 tempat lelang. Panah hitam tadi, yang bahkan dia rasa harus dia waspadai, ditembakkan dari tempat itu. Eight Gates, ini memang memiliki fondasi yang cukup kuat agar cukup berani untuk membuka lelang. Xiao Yan bergumam. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Karena, Flame Mantra, metode Qi sudah tidak lagi menarik baginya. Dia juga tidak tertarik dengan teknik Dou biasa. Oleh karena itu, selain menghabiskan 400.000 untuk membeli kuali obat bernama Bright Square Fire, dia tidak membeli barang lain. Tangisan harga penawaran yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat lelang besar ini. Suara keras itu hampir menghancurkan langit-langit dan menerjang ke awan. Ketika pameran lelang akan memasuki bagian akhirnya, item lelang yang benar-benar mengandung bobot yang besar akhirnya muncul. Itu adalah teknik Dou. Lebih tepatnya, itu adalah teknik Dou tipe agility. Gerakan 3000 petir. Teknik kelincahan tipe Dou. Kelas di kelas low level. Suara lembut juru lelang langsung menyebabkan pameran lelang yang berisik itu menjadi sunyi. Mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah gulungan berwarna perak di platform kristal. Suara napas tergesa-gesa seperti teriakan yang menciptakan suara mendesing. Teknik di kelas Dou. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Bahkan hatinya yang tenang mau tidak mau mempercepat detaknya. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik di kelas Dou. Sebenarnya ada seseorang yang benar-benar bisa mengeluarkan teknik Dou dari kelas ini untuk dilelang. Dia benar-benar tahu bagaimana menyia-nyiakan kekayaan keluarganya. Teknik Dou dari kelas ini kemungkinan akan diperlakukan sebagai item penting untuk disimpan dengan hati-hati bahkan ketika menyangkut apa yang disebut faksi kelas 1 di benua. Namun, sebenarnya ada seseorang yang mau mengeluarkannya untuk dijual. Bukan karena mereka mau mengeluarkannya. Hanya saja barang-barang yang dilelang di Black Corner Region kebanyakan adalah barang-barang kriminal yang didapat dengan cara curang. Mereka takut ketahuan oleh orang lain, oleh karena itu mereka sendiri juga tidak berani mempraktekkannya. Oleh karena itu, mereka membawanya ke sini untuk dilelang. Kata Yao Lao perlahan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Menurut apa yang aku tahu, gerakan 3000 petir, ini tampaknya merupakan teknik Dou agility tingkat tertinggi dari Wind Lightning Pavilion di benua itu. Setelah seseorang mempelajarinya, tubuh seseorang akan berubah menjadi kilatan petir, menjadi sangat cepat sehingga menakutkan. Jika seorang Dadoushi mengetahui hal ini, dia akan berada dalam posisi di mana dia tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan langsung dengan Dou Ling. Sungguh tak terduga bahwa benda ini, yang dianggap oleh Wind Lightning Pavilion sebagai sumber kehidupan mereka, akan benar-benar berakhir di sini. Saya pikir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion pasti terbang dengan amarah saat ini. Yao Lao tertawa kecil. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap orang-orang di depannya, seperti sekte darah, yang matanya sama-sama bersinar. Dia tanpa sadar tertawa getir, meskipun saya sangat tertarik dengan gerakan 3000 petir, ini jelas bukan terserah saya untuk memperebutkannya. Iya, mereka tidak akan menyerah pada hal semacam ini. Yao Lao tertawa. Tiba-tiba ada antisipasi dalam tawanya, hanya saja saya sangat penasaran.
Teknik di kelas Do ini hanya bisa dianggap sebagai item kedua yang mendominasi lelang ini karena ini bukan item terakhir. Hanya harta unik apa yang mengguncang bumi yang akan menjadi item sejati yang mendominasi pelelangan. Xiao Yan terkejut. Keheranan dan keterkejutan segera melonjak di dalam hatinya. Sesuatu yang bahkan lebih berharga dan langka daripada teknik di kelas Do? Sebenarnya apa itu? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.